Selamat siang, Bu Iyana. Ya, selamat siang Pak Edi. Iya, saya mau menanyakan sesuatu. Apakah ada waktu sebentar? Ya, baik. Apa yang dapat saya bantu Pak Edi? Ya, jadi begini. Saya menemui kesulitan saat mengajar matematika di kelas 6, Bu. Oh, jadi saat ini Pak Edi sedang kesulitan mengajar di kelas 6 untuk mata pelajaran matematika ya? Iya, betul sekali, Bu. Hmm, apa tujuan Pak Edi dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran mata pelajaran matematika? Ya, saya ingin saat kegiatan pembelajaran, anak-anak itu bisa lebih semangat dan lebih mudah memahami materi yang saya sampaikan. Apakah selain lebih semangat, Pak Edi juga ingin anak-anak bisa lebih fokus dalam belajar? Iya, benar, Bu. Saya juga merasa anak-anak itu saat ini kurang fokus saat mendengarkan penjelasan dari guru. Oh, begitu. Memangnya apa yang menjadi kendala Pak Edi saat melakukan pembelajaran tersebut? Saya merasa anak-anak itu kesulitan memahami pembelajaran yang saya lakukan dan juga mereka tidak bersemangat dalam belajar. Hmm, bagaimana Pak Edi bisa menyimpulkan seperti itu? Ya, saya melihat anak-anak saat kegiatan pembelajaran itu lebih cenderung pasif. Lalu saat saya memberikan soal matematika, hanya beberapa anak saja yang berhasil mengerjakan soal tersebut dengan benar. Dari skala ideal 1 sampai 10, murid yang berhasil memahami dan mengerjakan soal matematika yang Bapak berikan ada pada skala berapa kira-kira Pak Edi? Saya merasa dari skala 1 sampai 10 saat ini mungkin hanya pada skala 4, Bu, murid saya yang bisa memahami dan mengerjakan soal yang saya berikan itu dengan benar. Oh, seperti itu. Lalu pada skala berapa yang Pak Edi harapkan agar murid-murid bisa memahami dan menjawab pertanyaan Pak Edi dengan benar? Harapan saya anak-anak itu dapat memahami materi yang saya sampaikan paling tidak ya di skala 8 lah, Bu. Iya Pak, pada skala 8 itu sudah baik, apalagi bisa mencapai skala 10 nantinya. Iya, betul sekali, Bu. Lantas, apa yang akan Bapak lakukan agar anak-anak bisa bersemangat dan memahami materi yang Bapak berikan dalam mata pelajaran matematika nantinya? Ya, saya akan mencoba menerapkan pembelajaran berdiferensiasi dalam pelajaran matematika. Menurut Bu Yana bagaimana? Ya tepat sekali. Itu ide yang sangat bagus agar anak-anak bisa belajar dan memahami materi sesuai dengan gaya belajar mereka masing-masing. Lalu apa yang akan Pak Edi lakukan dan persiapkan agar rencana tersebut bisa terrealisasikan? Ya, saya akan membuat berbagai media ajar, misalkan dengan video dan juga saat menjelaskan saya bisa menggunakan alat peraga agar anak-anak lebih mudah memahami penjelasan yang saya sampaikan. Apakah masih ada hal lain yang dapat dilakukan untuk meningkatkan fokus anak-anak? Ya, saya akan melatih kompetensi sosial emosional anak-anak dengan melakukan teknik stop agar mereka menjadi fokus kembali saat mendengarkan penjelasan. Wah, itu sangat menarik sekali Pak Edi. Jadi pembelajaran tidak terasa monoton dan lebih mengena pada anak. Kira-kira kapan Pak Edi akan mulai melaksanakan rencana tersebut? Ya, saya akan memulainya minggu depan, Bu. Baik. Kalau begitu, bagaimana kalau kita bertemu lagi minggu depan untuk menceritakan hasil pembelajaran berdiferensiasi yang Bapak terapkan dalam pelajaran matematika di dalam kelas nantinya? Ya, boleh. Terima kasih untuk sharing hari ini ya, Bu. Iya, sama-sama Pak. Sudah Pak. Ya, sebentar Bu, Langsung. saya minum dulu ya, Bu. Oh iya, boleh Pak. Oke, sekarang ganti. Ya, saya Bu ya. Diana yang Jadi, coach, saya yang coach. ya. Oke. Selamat siang Pak Edi. Ya, selamat siang Bu Yana. Saya mau menanyakan sesuatu ini. Apakah Pak Edi ada waktu sebentar? Baik,
Apa yang dapat saya bantu, Bu? Jadi begini Pak Edi, saya menemui kesulitan saat mengajar matematika di kelas 6. Oh, jadi saat ini Anda sedang kesulitan mengajar di kelas 6 untuk mata pelajaran matematika ya? Iya, betul sekali. Apa tujuan Anda dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran mata pelajaran matematika? Saya ingin saat kegiatan pembelajaran, anak-anak itu bisa lebih bersemangat dan mudah memahami materi yang saya sampaikan. Apakah selain lebih semangat, Bu Yana juga ingin anak-anak bisa lebih fokus dalam belajar? Benar, saya merasa anak-anak juga kurang fokus saat mendengarkan penjelasan dari saya. Oh, begitu. Memangnya apa yang menjadi kendala Ibu Yana saat melakukan pembelajaran tersebut? Saya merasa anak-anak itu kurang bersemangat, terus juga sulit memahami pembelajaran yang saya lakukan, yang saya sampaikan. Bagaimana Anda bisa menyimpulkan seperti itu? Saya melihat anak-anak itu saat kegiatan pembelajaran lebih cenderung pasif, dan saat saya memberikan soal matematika, hanya beberapa anak saja yang berhasil mengerjakan soal tersebut dengan benar. Dari skala ideal 1 sampai 10, murid yang berhasil memahami dan mengerjakan soal matematika yang Anda berikan, ada pada skala berapa ya kira-kira? Saya merasa dari skala 1 sampai 10 hanya ada pada skala 4 saja murid saya yang bisa memahami dan mengerjakan soal yang saya berikan dengan benar. Oh, seperti itu. Lantas pada skala berapa yang Anda harapkan agar murid-murid bisa memahami dan menjawab pertanyaan Anda dengan benar? Harapan saya anak-anak dapat memahami materi yang saya sampaikan minimal pada skala 8 lah ya Pak. Iya, Bu, benar. Pada skala 8 itu sudah baik. Apalagi bisa mencapai skala 10 nantinya. Iya, betul. Lantas, apa yang akan Anda lakukan agar anak-anak bisa bersemangat dan memahami materi yang Anda berikan dalam mata pelajaran matematika nantinya? Saya akan mencoba menerapkan pembelajaran berdiferensiasi dalam pelajaran matematika. Menurut Pak Edi bagaimana? Ya, tepat sekali itu. Itu ide yang sangat bagus agar anak-anak bisa belajar dan memahami sesuai dengan gaya belajar mereka masing-masing. Lalu apa yang akan Ibu lakukan dan persiapkan agar rencana tersebut bisa terrealisasikan? Saya akan membuat berbagai media ajar seperti dengan video dan juga menggunakan alat peraga agar siswa lebih mudah memahami penjelasan yang saya sampaikan nantinya. Apakah masih ada hal lain yang dapat dilakukan untuk meningkatkan fokus anak-anak? Iya Pak, saya akan melatih kompetensi sosial emosional anak-anak dengan melakukan teknik stop. Jadi mereka bisa fokus kembali saat mendengar penjelasan dari saya. Wah, itu sangat menarik sekali. Jadi pembelajaran tidak terasa monoton dan lebih mengena pada anak-anak. Kira-kira kapan Anda akan mulai melaksanakan rencana tersebut? Saya akan memulainya di minggu depan, Pak. Baik, kalau begitu bagaimana kalau kita bertemu lagi minggu depan untuk menceritakan hasil pembelajaran berdiferensiasi yang Ibu terapkan dalam pembelajaran matematika di dalam kelas? Iya, boleh. Terima kasih ya Pak untuk sharingnya hari ini. Ya, sama-sama.